Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa bro, o genki desu ka? Yanto nasudemu, chanerue yokoso. Belajar bahasa Jepang bro, ndasi munyer, muter-muter, mari kita belajar bersama-sama. Oke bro, nah di kesempatan kali ini bro, saya akan membahas pelajaran bab 5 bro. Bab 5, dasarnya dasar bab 5 bro. Nah, di pelajaran bab 5 ini bro ya, tanpa bro sadari, bro ini akan mempelajari partikel bro. Partikel yaitu partikel D, partikel ni, dan partikel E. Ada 3 partikel yang akan dipelajarin di bab 5 ini bro. Nah, meskipun ini dasarnya dasar ya bro, saya yakin bro ini ya bisa membuat pola kalimat bahasa Jepang dengan baik dan benar kalau melihat videonya sampai habis bro. Nah, di sini juga nih bro disediakan MP3 kosakata bab 5-nya bro. Silakan di-download di link deskripsi di bawah ini bro, dan juga ada kosakatanya juga bro. Nah, untuk bro yang levelnya sudah tinggi N2, N3, N4 dan lain-lain, silakan bro cek di sini nih bro. Oke bro, nah silakan bro masuk ke channel Yanto NSDM. Nah di sini masuk aja ke playlistnya nih bro. Nah di playlist ini ada JLPT N5, cara cepat belajar kanji, belajar bahasa Jepang pemula dasar, terus JLPT N2, N4, N3 dan lain-lain nih bro. Nah silakan masuk ke sini dan silakan dicek sendiri bro. Nah untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke topik pembahasannya. Nah oke bro, sekarang kita masuk ke pembahasannya ini bro ya. Nah, pembahasannya sebelum masuk ke pembahasan atau pola kalimat atau rumusnya nih bro, alangkah baiknya nih bro ini menghafal kosakata nih bro. Yang wajib kosakata yang sering keluar nih di bab 5 ini bro. Nah, yang pertama itu bro ya ada ikimas, kimas, dan kairimas. Ikimas artinya pergi, kimas datang, kairimas pulang. Ada 3 kosakata kata kerjanya itu bro yang akan digunakan. Ikimas, kimas, kairimas. Pergi, datang, pulang. Nah, berikutnya ini bro kosakata berikutnya. Nah, ini tuh dibacanya supa. Dibacanya supa, artinya ini pasar. Bro, berikutnya. Nah, berikutnya ini tuh dibacanya kaisa, artinya perusahaan bro. Nah, berikutnya lanjut. Berikutnya ini dibacanya jitensa, artinya yaitu sepeda bro. Nah berikutnya, nah kosakata ini dibacanya basu, artinya bus bro atau bis. Nah berikutnya yaitu dibacanya tomodachi bro. Ingat tomodachi. Nah artinya teman. Berikutnya, nah berikutnya yaitu dibacanya ini bro kajoku, artinya ini keluarga bro. Artinya keluarga. Nah sekarang kita masuk ke rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama ini bro, yaitu subjek, keterangan tempat, ini tempat, partikel E. Nah, kata kerjanya yang akan digunakan yaitu ikimas, kimas, dan kairimas. Ya bro, ikimas, kimas, dan kairimas. Nah, contohnya yang pertama ini ikimas nih bro, yang digunakan yang pertama ikimas. Contohnya ini bro, watashi wa supae ikimas. Watashi wa supae ikimas. Artinya nih bro, watashi saya, dari belakang ikimas, dari ikimas itu bro, ikimas pergi, partikel E atau E itu he, yang hiragananya he itu E itu bacanya bro, artinya ke. Nah supa pasar, jadi saya pergi ke pasar. Nah partikelnya kan E di situ bro, artinya ke, ingat. Nah kalau supanya nih bro ya, supanya tempatnya, keterangan tempatnya itu kan supa bro, pasar ya. Mau diganti dengan yang lain, contohnya diganti ini kaisa. Nah di sini kaisa nih bro. Jadi watashi wa kaisae ikimas. Watashi wa kaisae ikimas. Saya pergi ke perusahaan. Kaisa kan artinya perusahaan bro. Nah mau diganti lagi semua dengan yubin kyoku, dengan ini ya, yubin kyoku nih bro. Nah berarti watashi wa yubin kyoku e ikimas. Saya pergi ke yubin kyoku. Saya pergi ke yubin kyoku. Nah di sini bro ini kan ikimas bukan ikimasta, berarti akan nih bro ya, akan pergi gitu bro.
akan pergi, belum terjadi. Ingat bro, kita sudah belajar di bab 4 itu lampau dan bentuk tidak lampau. Di sini bentuk tidak lampau ini bro. Ya kan, saya pergi ke pasar. Jadi sayanya itu akan pergi ke pasar gitu ininya bro. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2 nih bro. Contoh nomor 2. Watashi wa nihon e kimasu. Artinya ini watashi, saya, kimas, datang, akan datang gitu bro, datang. Partikel di situ kan ada partikel artinya ke. Nihon, tempatnya, keterangan tempatnya Jepang, berarti saya akan datang ke Jepang. Ingat rumusnya kan simpel bro, subjek, keterangan tempat, ikimas, kimas, kairimas, itu bro kata kerja yang digunakannya. Nah di sini nih bro, subjeknya juga bisa diganti nih bro, diganti siapa saja subjeknya, cuma nama orang, siapa kayak siapa bisa itu bro. Nah di sini kan keterangan tempatnya nih bro, kita lihat lagi nih bro, keterangan tempatnya kan Nihon ya, mau diganti dengan Jakarta sumpama, diganti Jakarta, simpel jadi watashi wa Jakarta e kimasu, saya akan datang ke Jakarta. Atau diganti Bandung, watashi wa Bandung e kimasu, saya akan datang ke Bandung gitu bro. Nah sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya nih bro ya. Rumusnya masih rumus 1 nih bro, masih sama ya, subjek, tempat, ikimas, kimas, dan kairimas. Contohnya ini bro, watashi wa uchiye kairimasu. Watashi wa uchiye kairimasu, saya pulang ke rumah. Ini kan kairimasu, bukan kairimashita. Ingat bro, bukan bentuk lampu, saya akan pulang ke rumah gitu bro. Artinya kan watashi, saya, uchiye kairimasu, ini kan dari belakang, kairimasu pulang, uchi ke partikel partikel artinya ke, uchi rumah, jadi saya akan pulang ke rumah gitu bro. Nah bagaimana ini kata tanyanya? Kata tanyanya juga simple bro. Kata tanyanya di sini kan ada percakapan nih bro, ini ada percakapan A dan B. Nah si A itu bertanya bro, doko e ikimasu ka? Pertanyaannya menggunakan doko bro. Doko itu artinya mana. Doko e ikimasu ka, berarti kan ikimasu ka, doko e ikimasu ka itu artinya pergi ke manakah. Ini kan ada tinggal dikasih ka doang bro. Ini doko dikasih ka, ikimasu ka, doko e ikimasu ka, artinya ini ikimasu ka, pergi ke mana kah, kan ke, nya kan ke doko mana, jadi pergi ke manakah. Nah si B menjawab, supaya ikimas, pergi ke pasar, akan pergi ke pasar gitu bro. Itu intinya bro. Nah sekarang kita masuk ke rumus yang kedua ini bro. Oke bro, nah sekarang rumus yang kedua ini adalah subjek, keterangan alat, tempat, ikimas, kimas, kairimas, tetap kata kerjanya itu bro. Ini cuma ditambah keterangan alat doang bro, sebelum subjeknya itu bro. Ini kan subjek, keterangan alat, D, partikelnya D ini bro. Tempat, ikimas, kan masih sama itu bro. Rumus yang pertama kan subjek, tempat, ikimas, kimas, kairimas. Nah sekarang ini masuk keterangan alatnya bro. Ingat keterangan alat D di sini ini bro. Partikel D di sini artinya ini dengan menggunakan. Nah contohnya, untuk lebih jelasnya nih kita masuk ke contohnya. Nah contohnya nih bro, watashi wa jitensa de supae ikimasu. Artinya nih watashi, saya, ikimasu, pergi, partikel ya, partikel ke, supa, pasar, D, nah partikel D, dengan menggunakan jitensa, sepeda. Jadi saya pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda. Ingat dari belakang kan jelas kan bro, watashi, saya, dari belakang terus ikimas, pergi, partikel ke, supa, pasar, D, partikel D, dengan menggunakan jitensa, jitensa itu sepeda. Jadi saya pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda. Nah contohnya lagi nih bro, kalau jitensanya diganti, keterangan alatnya diganti dengan bis atau bus, basu nih bro. Watashi wa basu de supai ikimasu. Bisa diganti juga bro, kan tergantung keterangan alatnya apa, kita perginya itu mau kemana itu dengan menggunakan apanya kan bisa itu bro. Nah sumpama ini kan supanya diganti nih bro, supanya diganti dengan Bandung. Nah contohnya watashi wa basu de Bandung ikimasu. Saya pergi ke Bandung dengan menggunakan bis. Kan simple kan bro. Nah sekarang kita masuk ke
contoh kata tanyanya bro, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya juga simple menggunakan nan ini bro. Kata tanya yang akan digunakan yaitu nan. Nan itu artinya ya apa bro, dengan apa gitu bro. Nah, contohnya di sini ada dua percakapan A dan B. Nah, si A ini bertanya, nande supaya ikimasu ka? Nande supaya ikimasu ka? Ingat kalau kata tanya belakangnya ka ya. Nande supaya ikimasu ka? Artinya ini pergi ke supa dengan menggunakan apa? Ya kan, ikimas pergi. Partikel ke supa pasar. Pasar D dengan menggunakan nan. Nan kan apakah? Jadi pergi dengan menggunakan apakah? Tinggal dijawab. Si B menjawab ini bro. Jitensa de supaya ikimas. Pergi dengan jitensa, menggunakan jitensa atau sepeda gitu bro. Intinya simpel kan bro, tinggal apa yang ditanya. Ini kan yang ditanyakan nande, berarti tinggal turun aja jitensa de. Terus mengikuti supaya ikimas, jawabannya supaya ikimas gitu bro. Simpel kan untuk menjawab pertanyaan itu, triknya seperti itu bro. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga nih bro. Tadi kan rumus yang kedua. Di rumus yang ketiga juga ini masih sama bro. Kita cuman masuk ini ya, rumusnya kan subjek, keterangan orang, to, ingat partikel to, keterangan alat, D, tempat, ikimas, ikimas, kimas, dan kairimas. Di sini juga ini kan cuman masuk keterangan orangnya doang, yaitu partikelnya to sebelum subjek. Ini kan subjek, keterangan orang, to, keterangan alat, D, tempat, kimas, kairimas, dan kimas gitu bro. Sama kan masih bro, tinggal dimasukin doang itu bro di tengah-tengah. Ingat. Nah, contohnya ini bro. Watashi wa kajoku to hikoki de nihon kimashita. Ingat masta. Ini berarti artinya ini watashi, saya, kimashita, datang, sudah datang itu bro. Partikel ke nihon. Nihon itu Jepang. Hikoki de dengan menggunakan pesawat. Artinya ini bro, hikoki kan, D kan dengan menggunakan, hikoki pesawat. To di sini nih bro, to itu artinya dengan siapa? Kajoku, keluarga. Jadi watashi wa kajoku to hikoki de nihon kimashita. Saya datang ke Jepang dengan menggunakan pesawat dengan keluarga. Artinya gitu bro, artinya kan simple bro. Tapi ini kimashita, ingat kimashita berarti sudah datang ke Jepang gitu bro. Nah, untuk di sini nih bro ya, ini kan keterangan alat dan keterangan, ini kan keterangan alat kan partikelnya to, di situ kan partikelnya to, dan keterangan keterangan orang itu partikelnya to, keterangan alat partikelnya D. Ini bisa dibalik-balik ini bro. Sumama subjek, keterangan alat D bisa keterangan alat dulu bisa di depannya. Terus keterangan orang to bisa itu bro. Ini kan kalau dibalik-balik nih contohnya kalimatnya nih bro. Watashi wa hikoki de ya, keterangan alat dulu. Hikoki de, terus masuk keterangan orang. Kajoku to nihon kimashita. Bisa itu bro, bisa dibalik-balik bro. Tapi ingat kalau tempat ikimas, kimas, kairimas ke belakang itu bro. Yang bisa dibalik-balik itu keterangan alat dan keterangan orang gitu bro. Bisa dibalik-balik, letaknya di mana aja gitu bro. Nah, sekarang kita masuk ke rumus berikutnya nih bro. Rumus berikutnya masih menggunakan rumus ketiga nih bro, yaitu kata tanyanya nih bro. Tadi kan kata tanyanya. Nah, kata tanyanya yaitu ini bro, contohnya ini bro ya kan, tadi kan kalimatnya tadi kan bro, watashi wa kajoku to hikoki de nihon kimashita. Nah, kalau yang ditanyakan ini ya, yaitu kajokunya, keluarganya gitu bro. Keluarganya berarti menggunakan dare. Dare itu artinya siapa bro. Jadi kata tanyanya dare to hikoki de nihon kimashita ka. Nah, artinya kan dare to. Dare kan siapa bro? Pergi dengan siapa? Ya kan ini artinya nih bro ya. Kalau dijabarkan semua nih. Dare to hikoki de nihon kimashita. Datang ke Jepang dengan menggunakan pesawat. Dengan siapa kan? Dengan siapa? Dare kan? Dare to hikoki de nihon kimashita. Nah, kalau yang ditanyakan sumpama ini hikokinya nih bro, kan keterangan alatnya, berarti menggunakan nan. Tadi kan udah belajar ya bro, menggunakan nan. Berarti kan kajoku to nande nihon kimashita ka, ya kan?
Artinya kan kajo kuto nande nihong ekimashita, itu artinya datang ke Jepang dengan menggunakan apa, dengan keluarga gitu. Artinya kalau bahasa Indonesianya gitu bro. Ingat dari belakang, intinya mah dari belakang mengartikan bahasa Jepang itu bro. Nah sekarang kita masuk ke rumus yang keempat. Tadi kan ketiga bro, sekarang keempat ini. Nah rumus keempat ini bro ya, rumus keempat ini subjek masuk keterangan waktu doang bro. Keterangan waktu ni, partikelnya ni di sini artinya pada ini bro. Keterangan orang to, keterangan alat D, tempat ikimas, kimas, kairimas, sama nih bro. Tadi kan rumusnya kan yang ketiga kan subjek, keterangan orang to, keterangan alat, tempat kimas, kairimas. Itu kan kata-kata yang digunakan. Sekarang kita masukkan keterangan waktunya bro, keterangan waktunya. Contoh kalimatnya nih bro ya. Watashi wa shichigatsu jugo nichi ni kajoku to hikoki de kunie kairimasu. Artinya ini watashi, saya, kairimasu dari belakang, kairimasu pulang. Partikel artinya ke, negara, kuni kan, kuni, negara, dengan menggunakan pesawat, hikoki de, dengan menggunakan pesawat. Nah, partikel to di situ, to artinya dengan keluarga, kajoku to dengan keluarga. Nah terus ni di sini ada partikel ni, keterangan waktunya itu partikel ni di situ artinya pada bro. Nah pada tanggal berapa ini kan pada bulan 7 tanggal 15 gitu bro. Nah intinya seperti itu bro. Nah ini juga nih bro ya, contohnya nih bro, kembali lagi kalau dihilangkan hikokinya, keterangan alatnya, menjadi watashi wa shichigatsu jugo nichi ni kajoku to kunie kairimasu, juga bisa itu bro. Nah kalau dihilangkan lagi kajokunya, menjadikan subjek, keterangan waktu ni, keterangan tempat kairimasu. Ya jadinya watashi wa shichigatsu ni jugo nichi ni kunie kairimasu gitu bro. Simple kan bro. Nah yang penting itu kalau keterangan waktu, keterangan orang, keterangan alat itu bisa ada dan bisa tidak ada itu bro. Nggak terlalu dipikirkan gitu bro. Tergantung pola kalimat bentuknya seperti apa. Yang penting kita tahu rumus dasar awalnya gitu bro. Nah ingat bro. Oke bro. Nah sampai di sini semoga bisa dimengerti. Dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya bro, nonton maning ning channel Yanto Nasudemu belajar bahasa Jepang. Ndase munyer bro. Muter-muter, mari kita belajar bersama-sama. Bye-bye.